Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan sekaligus pendiri Pesantren Shalawatul Is'ad, yang saya hormati Bapak Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan bersama dengan dari Pak Kapolres, yang saya hormati segenap para guru, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bukan saja untuk membentuk pribadi yang baik, tetapi Rasul juga mengajarkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Pribadi yang baik itu sering disebut sebagai kesalehan individu, sementara masyarakat yang baik sering disebut sebagai kesalehan sosial. Idealnya atau yang seharusnya terjadi adalah kesalehan individu itu harus mampu melahirkan kesalehan sosial. Tetapi fakta yang sering kita jumpai, kesalehan individu itu kadang-kadang belum mampu melahirkan kesalehan sosial. Kalau ada orang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tetapi suka melakukan kebohongan terhadap publik, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang telah menunaikan ibadah haji dan umroh tetapi suka melakukan penipuan terhadap orang banyak, itu pertanda ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Sehingga ada anekdot, ada orang naik haji melontar jamrah di Mina. Pada saat ia lempar batunya kembali, dan di batunya ada lagi tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Kalau ada orang telah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, tetapi ia menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal Al-Quran mengajarkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa mereka yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Jadi orang yang tidak memiliki kesalehan sosial oleh Al-Quran diistilahkan dengan orang yang mendustakan agama. Sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, umrohnya dusta, karena mereka tidak memiliki kesalehan sosial. Salah satu perwujudan dari kesalehan sosial itu adalah membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah khaira ummah atau umat yang terbaik. Negara tempat khaira ummah berada disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan masyarakat Madani. Madani berasal dari bahasa Arab, dari kata tamadun, artinya peradaban. Dalam bahasa kata civilization juga berarti peradaban. Itu sebab ada yang menyamakan antara masyarakat Madani dengan civil society. Ini pentingnya belajar bahasa Arab.
Dalam kawaid grammar tata bahasa Arab itu, untuk menunjukkan satu benda itu disebut dengan mufrad. Untuk menunjukkan dua benda itu disebut dengan musanna. Untuk menunjukkan plural atau banyak itu disebut dengan jamak. Waktu saya belajar bahasa Arab dulu, ada teman saya ditanya sama guru saya, apa bahasa Arabnya kalau satu rumah? Teman saya jawab, baitun. Karena memang rumah bahasa Arabnya baitun. Guru saya bertanya lagi, apa bahasa Arabnya kalau dua rumah? Teman saya menjawab, baitani, mengikuti kaidah musanna. Guru saya bertanya lagi, apa bahasa Arabnya kalau banyak rumah? Teman saya spontan menjawab, BTN. Ya, barangkali di pikirannya banyak rumah jadi perumahan, bahasa Arabnya BTN. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, kalau satu rumah memang bahasa Arabnya baitun, atau kalau bentuk ma'rifahnya adalah al-bait, karena harus pakai alif lam di depan. Tetapi kalau banyak rumah, bahasa Arabnya adalah buyut. Sehingga ada hadis Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang biadab menjadi masyarakat madani yang berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi masyarakat yang berakhlak itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak berakhlak itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang taat aturan itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak taat aturan itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang disiplin itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak disiplin itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi itulah masyarakat madani. Masyarakat yang bermalas-malasan itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang buang sampah pada tempatnya itulah masyarakat madani. Masyarakat yang buang sampah sembarangan itulah masyarakat jahiliyah. Ada sebuah lembaga independen bernama Ma'arif Institute melakukan riset atau penelitian terhadap kota-kota Islami di dunia dengan menggunakan indikator kesalehan sosial. Ketika hasil penelitiannya dipublikasikan, banyak sekali orang tersinggung dan marah-marah karena hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa ternyata kota-kota Islami di dunia, ranking pertama sampai ranking ketiga itu justru ditempati oleh kota-kota yang berada pada negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Masyarakat Jepang mayoritas penduduknya menganut agama Shinto. Mereka menyembah matahari. Tetapi masyarakat Jepang bisa antri dengan teratur di fasilitas-fasilitas umum. Sehingga masyarakat Jepang dapat kita katakan keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Masyarakat New Zealand mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Tetapi masyarakat New Zealand bisa tertib berlalu lintas. Sehingga dapat kita katakan masyarakat New Zealand keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Masyarakat Swiss mayoritas penduduknya menganut agama non-Islam. Tetapi masyarakat Swiss bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Sehingga masyarakat Swiss dapat kita katakan keyakinannya non-Islam tetapi perilakunya madani. Sebaliknya, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam tetapi perilakunya bagaimana? Anak-anakku saja yang lanjutkan. Sehingga seorang pemikir Islam terkemuka bernama Syekh Muhammad Abduh
mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Karena itu peringatan Maulid ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk mencontoh Rasul dalam hal membangun masyarakat madani. Apakah ciri-ciri masyarakat madani itu? Anak-anakku mau tahu ciri-ciri masyarakat madani? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ciri masyarakat madani yang pertama, masyarakatnya beriman dan bertakwa. Kalau kita ingin membangun masyarakat madani, fondasinya adalah takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami mengeluarkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Untuk membangun masyarakat madani, fondasinya adalah takwa. Untuk membangun keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, fondasinya adalah takwa. Karena itu, halo santriwati, dengar nak sampai di belakang. Kalau cari calon suami, carilah calon suami nanti yang berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi. Anak-anakku santriwan dengar sampai di belakang. Kalau cari calon istri nanti, jangan hanya melihat calon istri itu karena cantiknya saja. Karena kecantikan itu bukan jaminan. Kecantikan itu bukan jaminan. Setuju? Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Ada juga yang BRI, BNI, Sulselbar dan bank-bank lainnya. Kriteria paling utama cari calon suami dan calon istri adalah takwa. Ada video pendek saya yang mungkin di antara anak-anakku sekalian sudah ada yang nonton di media sosial. Ada dua siswa, yang pertama perempuan namanya Wati, yang kedua laki-laki namanya Budi. Gurunya ada namanya Budi? Kebetulan. Gurunya dengan penuh persuasif dan komunikatif bertanya kepada Wati, "Nak Wati, kalau besar cita-cita mau jadi apa?" Nah bilang Wati, "Saya Bu Guru, meskipun saya perempuan, cita-citaku kalau besar mau jadi pengusaha, banyak uang, bangun masjid, bangun pesantren, membantu orang lain." Oh mulia sekali cita-citamu Nak Wati. Yang kedua laki-laki namanya Budi ditanya, "Kalau kita Nak Budi, apa cita-cita?" Nah bilang Budi, "Saya Bu Guru, karena saya laki-laki, cita-citaku kalau besar mau jadi suaminya Wati." Ya biasalah, kalau tahun ajaran baru itu kan di sekolah-sekolah para siswa diminta memperkenalkan nama dan hobinya. Kata Pak Guru, siswa yang pertama di belakang, perkenalkan nama dan hobimu. Oh berdiri, "Nama saya Pak Baharudin." Ada lagi namanya Bahar? Oke, fokus. Apa hobimu Bahar? Hobi saya Pak adalah mancing di kali setiap hari sambil melihat pelangi. Wih, bagus sekali hobimu Bahar. Mancing di kali setiap hari sambil melihat pelangi. Oke, tidak apa-apa. Siswa kedua, perkenalkan nama dan hobimu. Oh berdiri, "Nama saya Pak Sulaiman." Apa hobimu Sulaiman?
hobi saya adalah jogging di pinggir kali setiap hari sambil melihat pelangi. Wih, kalian berdua satu geng ya suka lihat pelangi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang siswi yang paling cantik di depan, perkenalkan nama dan hobimu. Itu siswi berdiri. Nama saya Pak Pelangi. Apa hobimu Pelangi? Hobi saya adalah mandi di kali setiap hari. Pantas. Oke, tenang. Mau membangun masyarakat madani, fondasinya adalah takwa. Mau membangun rumah tangga bahagia, fondasinya adalah takwa. Tapi Pak Camat, banyak sekali masyarakat kita punya pemahaman yang keliru, terutama para suami. Akidahnya perlu diluruskan di pesantren. Dia bilang, kalau suami sebelum keluar berangkat kerja cari rezeki, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri karena rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, suami tidak perlu keluar rumah karena artinya rezeki sudah ada di depan mata. Itu suami akidahnya perlu diluruskan. Oke, kembali serius. Anak-anakku sekalian, kita bangsa Indonesia bukan kekurangan orang-orang pintar. Kita cuma kekurangan orang-orang yang jujur. Setuju? Kita bangsa Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang terampil. Kita cuma kekurangan orang-orang yang berkarakter. Setuju? Woi, ada politisi. Satu bus melakukan kunjungan di sebuah pemukiman. Jauh dari pemukiman yang padat, bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka sang petani tua yang lugu itu berinisiatif menguburkan seluruh politisi yang meninggal itu. Besoknya datang tim investigasi. Pak tua itu ditanya, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru kamu kuburkan? Petani tua itu menjawab dengan lugu, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu, ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati. Tetapi biasalah, politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi bagaimana? Kukuburkan Tommy. Kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar. Kita cuma kekurangan orang-orang yang jujur. Kalau pejabat, politisi takut melakukan korupsi hanya karena takut kepada KPK. KPK adalah manusia biasa, tidak bisa mengawasi seluruh pejabat 24 jam dalam sehari. Seharusnya seseorang takut melaksanakan penyimpangan karena takut kepada Allah. Itulah takwa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah Maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ada orang, setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar, lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini. Dengan harapan tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap juga dicuri. Tulisannya sudah ada tambahannya lagi, Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa. Sama itu ada orang kebelet, kata orang Makassar Kapurukang, sudah mau buang hajat besar, celakanya belum nyampe di rumahnya. Yang dia dapat cuma toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu.
Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya. Maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya itu dia buat tulisan besar-besar. Jangan coba-coba curi celana ini. Celana ini milik petinju nasional. Nasari penggambar panjagur celana namanya tahu. Dia masuk ke toilet buang hajat, dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang dibawa kabur oleh maling. Tulisannya sudah berganti lagi. Jangan coba-coba mengejar. Celana ini dicuri oleh pelari nasional. Ngapain damin mana pun petinju pernah pelari nulawan. Ciri masyarakat Madani yang pertama, masyarakatnya beriman dan bertakwa. Yang kedua, mohon izin saya boleh minum? Mohon izin saya minum. Yang kedua, ciri masyarakat Madani yang kedua adalah masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin meraih kejayaan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu beberapa derajat dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi intak iman dan takwa dipadu dengan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengangkat derajat seseorang. Setuju? Setuju? Anakku sekalian, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi. 2045 anak-anakku semua sudah akan menjadi orang yang akan membangun Indonesia dan umat ini. Kalian semua adalah the best human material of a nation. Kalian semua adalah bahan manusia terbaik untuk bangsa ini. Seperti apa bangsa Indonesia 2045 yang akan datang ada di tangan anak-anakku sekalian. Setuju? Boleh saya ceramah agak ilmiah sedikit? Boleh saya agak ilmiah? Supaya pulang peringatan Maulid ada isi yang dibawa pulang. Boleh? Seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal, Kitab Muqaddimah, menjelaskan bahwa peradaban besar bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa kejayaan, masa glory, kemudian mengalami masa keruntuhan. Ketika ia runtuh, ia diganti oleh peradaban bangsa-bangsa yang lain. Begitu seterusnya, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah dikenal dengan teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik adalah angka 7. Angka berapa? Kenapa angka 7 merupakan angka yang unik adalah karena 7 lapis langit, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melontar jamrah. Apa hubungan antara kita bangsa Indonesia, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun dengan angka 7? Ternyata anak-anakku sekalian, secara historis kita bangsa Indonesia pernah berjaya pada abad ke-7. Tetapi pada saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, 7 tambah 7 berapa? Wah, luar biasa, 2 jempol. Ada seorang anak ditanya, 10 tambah 10 berapa nak? Tidak tahu kah Pak? Bapaknya bertanya lagi, 1000 tambah 1000 berapa nak? 2000 Pak. Kenapa tahu? Uang. Siklus 7 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-14, Indonesia pernah berjaya. Tetapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Majapahit. Siklus 7 abad kemudian, 14 tambah 7 berapa?
21. Sekaranglah abad ke-21. Seharusnya bangsa Indonesia harus kembali menjadi pusat peradaban bangsa-bangsa di dunia. Syaratnya adalah padukan antara intak, iman dan takwa, dan penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata Pak Ketua Yayasan, kita dapat bonus demografi, geografi. Luar biasa kekayaan alam Indonesia. Tetapi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh puas dengan kekayaan alam Indonesia. Kita harus mengembangkan SDM untuk bisa mengelola kekayaan alam kita sendiri. Kita harus menjadi bangsa yang produktif. Kita harus menjadi bangsa yang kreatif. Setuju? Ada dua burung perkutub. Perkutub pertama tidak pintar menyanyi. Perkutub pertama pintar menyanyi. Perkutub kedua tidak pintar menyanyi. Datang pembeli bertanya, berapa ini harganya perkutub yang pintar menyanyi? Mahal kalau itu Pak, 5 juta. Kenapa mahal? Pintar ki menyanyi. Nah bilang pembelinya, kalau begitu ini memang perkutub yang tidak pintar menyanyi, yang dari tadi diam-diam saja. Berapa harganya kalau yang ini? Oh kalau yang itu 10 juta Pak. Kenapa bisa lebih mahal? Nah, tidak pintar menyanyi. Nah bilang penjualnya, Bapak harus tahu, itu lagu yang dinyanyikan oleh perkutub pertama, hasil ciptaan perkutub kedua. Jadi memang diam-diam tapi pencipta lagu tahu Pak. Bangsa yang kreatif. Makanya dalam dunia bisnis ada istilah marketing without creativity is bullshit. Pemasaran tanpa kreativitas adalah omong kosong. Mau sukses, mau berhasil, kita harus memiliki kreativitas. Mau contoh orang yang kreatif? Mau contoh orang yang kreatif? Wih, ada 3 ruko berjejer. Ruko kanan, tengah, dan kiri. Ini ruko kanan. Dia bikin baliho di depan rukonya. Apa tulisannya? Diskon 75%. Wih, masih semua di sana pembeli. Terus ruko yang sebelah kiri bikin juga baliho di depan rukonya. Apa tulisannya? Beli 1 dapat 2. Wih, ke sana semua pembeli. Untung yang ruko tengah orangnya rajin sholat tahajud, sholat duha, kreatif. Dia pasang juga baliho di depan rukonya. Apa tulisannya? Tulisannya, mau mendapatkan diskon 75% dan beli 1 dapat 2. Inilah pintu masuknya. Nah, kreatif kita uang. Ada seorang penjual sayur masuk ke komplek perumahan, berteriak-teriak dengan suara yang lantang, "Tolong, tolong!" Orang-orang satu komplek datang bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Penjual sayur itu menjawab, "Lihat Maki, ada macam-macam. Ada toge, ada kacang, ada labu." Itu contoh orang yang kreatif. Ciri masyarakat madani yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih bisa saya terus? Suara saya agak terganggu mungkin karena tidak istirahat dari daerah ke daerah menyampaikan acara maulid. Yang ketiga, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menghargai perbedaan. Ternyata masyarakat madani yang dibangun oleh Rasul itu beragam dari segi suku bangsa. Ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum muhajirin. Anak-anakku sudah semua pada tahu kan? Muhajirin, orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang bernama Madinah. Ada sahabat Rasul yang bernama kaum Ansor. Siapa mereka? Orang Islam penduduk asli Madinah. Salah satu perang yang sangat terkenal dalam Islam adalah perang Khandaq atau perang Parit. Pencetus ide perang Parit adalah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi itu berasal dari suku bangsa Persia, makanya kulitnya berwarna putih. Ada sahabat Rasul tukang azan yang sangat terkenal, namanya Bilal. Kenal Bilal? Kenal Bilal? Kenal di mana? Oh, ada namanya Bilal. Oke. Bilal
Itu ternyata dari suku bangsa Habasya, sekarang bernama Ethiopia. Jadi ternyata masyarakat Madani yang dibangun oleh Rasul itu beragam dari segi suku bangsa, tetapi mereka bisa hidup rukun dan damai karena mereka mengamalkan ajaran Rasul untuk menghargai perbedaan. Anak-anakku sekalian, ada dari suku Bugis, angkat tangan. Wah, cukup banyak. Suku Makassar ada? Wah. Suku Mandar ada? Oke. Suku Jawa ada? Dengar Ustadz baik-baik di depan. Dengar Ustadz baik-baik di depan. Perbedaan-perbedaan di antara kita, perbedaan suku bangsa, jangan menjadi penyebab yang dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Setuju? Ada seorang anak, bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini anak harus diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak. Ini anak harus diberikan nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Kata suaminya, begini saja. Kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Perlu persatuan dan kesatuan antar suku. Bagusnya nanti anak kita kalau lahir, sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Anaknya lahir dengan bangga dia kasih nama Sangkala Hartono. Sangkalanya itu Makassar, Hartononya itu Jawa. Ada sepasang suami istri, rumahnya dimasuki perampok. Suami istri itu mau dibunuh. Yang pertama yang mau dibunuh istrinya. Sambil menodongkan pistol di kepala istri tuan rumah itu, perampoknya berkata, saya itu setiap mau bunuh orang, selalu saya mau tahu siapa nama orang yang saya bunuh. Siapa namamu? Sambil gemetar istri tuan rumah itu menjawab, nama saya Nur Hayati. Perampoknya kaget, kebetulan sama dengan nama ibu kandung saya. Saya tidak mungkin membunuh orang yang namanya sama dengan ibu kandung saya. Selamat itu istrinya gara-gara namanya Nur Hayati. Giliran suaminya mau dibunuh sama perampok. Kalau kamu, siapa namamu? Sambil gemetar suaminya menjawab, sebenarnya nama saya Sangkala, tapi orang-orang sering juga memanggil saya Nur Hayati. Nah, bilang perampoknya, tidak mungkin namamu Sangkala dipanggil Nur Hayati, ditembak kepalanya. Ayo kita serius lagi. Ketika Rasul meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan pertama kali di Makkah, Rasul meminta Bilal naik ke atapnya Ka'bah. Untuk naik ke atapnya Ka'bah perlu tangga. Pada saat itu tidak ada tangga. Maka dicarilah siapa sahabat yang bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal si kulit hitam untuk naik ke atapnya Ka'bah mengumandangkan azan. Siapa sahabat yang bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal? Ternyata sahabat itu adalah Abu Bakar dan Umar, bangsawan yang berkulit putih. Jadi ternyata sejak awal-awal periode Islam, masalah ras diskriminasi sudah selesai. Amerika yang katanya kiblat negara demokrasi di dunia, beberapa tahun yang lalu masih konflik masalah ras diskriminasi. Artinya Amerika belum selesai dengan masalah ras diskriminasi. Sementara Islam sejak awal-awal periode sudah selesai dengan masalah ras diskriminasi. Dengan sangat indah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, dijadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sebelum mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain ibarat satu bangunan yang satu memperkokoh yang lainnya. Anak-anakku sekalian, mau menjaga kepersatuan dan kesatuan? Mau menjaga kebersamaan?
Kalau mau kita menjaga kebersamaan dan persatuan, jangan kita suka sebarkan berita-berita hoax. Setuju? Ibu-ibu, kalau kirim WhatsApp, kirim SMS sama Ustadz, hati-hati. Beda satu huruf saja itu bisa beda pengertiannya. Ada ibu-ibu majelis taklim kirim WhatsApp sama Ustadz. Apa isi WhatsAppnya? Bisakah Ustadz mengisi hati ini? Tunggu dulu Bu, saya tanya istriku di rumah. Kenapa mesti tanya istri Pak Ustadz? Ini persoalan hati, tidak gampang. Oh maaf Pak Ustadz, saya salah ketik. Bisakah Ustadz mengisi hari ini pengajian di tempat saya? Nah itu beda satu huruf, bahaya. Makanya anak-anakku sekalian harus melek teknologi, tetapi jangan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang negatif. Setuju? Ada ustadz kodong kurang gaul, punya anak satu-satunya perempuan, mau pi maghrib baru pulang ke rumah. Nah bilang itu, ustadz dari mana kau sedang? Mau pi maghrib begini baru pulang ke rumah. Kamu tidak tahu kalau maghrib begini bapakmu ini yang memimpin sholat berjamaah di masjid. Nah bilang anaknya, anu Pak, dari ke anu rambutku rebonding. Sebab kurang gaul kita ustadznya bertanya ki, apa itu artinya direbonding nak? Direbonding itu artinya Pak, diluruskan. Oh, direbonding, diluruskan. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Seperti biasa, bapaknya memimpin sholat berjamaah di masjid. Sebelum memimpin sholat, dia kasih aba-aba jamaahnya di belakang. Bapak ibu mohon sapnya direbonding. Ilustrasi sini nah, jangan dipraktekkan sebentar. Ada ustadz ditanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menggauli dunia maya? Ustadznya kaget, maya itu dosa. Ustadz, maya itu bukan perempuan, apalagi kalau laki-laki dosa besar. Ustadz, itu maya bukan perempuan, bukan juga laki-laki, bahkan tidak berwujud Ustadz. Nah bila sedang ustadznya, itu namanya bersekongkol dengan makhluk halus, masuk neraka. Tapi ada tuan-tuan ustadz pintar sekali, ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita sekampung? Ustadznya dengan smart, dengan cerdas menjawab, kalau menikahi wanita satu orang saja, kalau sekampung itu namanya kebanyakan. Jangan suka sebarkan berita-berita hoax. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, jangan cepat percaya. Tabayyun, periksa baik-baik. Masih bisa saya lanjut? Yang keempat, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rasul mengajarkan an-nasafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Maka kita umat Islam harus malu kalau lingkungan kita kotor, kalau got di depan rumah kita kotor. Kenapa? Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Alhamdulillah, di pesantren Sholawatul Is'ad diajarkan bagaimana menjaga pola hidup yang bersih. Benar apa benar? Luar biasa. Di sini anak-anakku sekalian diajar di samping hidup mandiri, bagaimana bisa menjaga kebersihan. Saya masih ingat di mall dulu di Makassar, kalau masuk ke toilet keluar disuruh bayar. Sekarang tidak nih. Tapi dulu waktu masuk ke toilet keluar disuruh bayar. Sehingga pernah kejadian ada orang masuk ke toilet keluar disuruh bayar 2.500. Uangnya uang 5.000. Yang jaga di situ tidak ada uang kecilnya untuk kembalian. Dibilang bagaimana ini? Dia bilang penjaganya, masuk makin kencing lagi kasih cukup 5.000. Ciri masyarakat madani yang keempat adalah masyarakatnya menjaga kebersihan. Saya percepat. Yang kelima, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menjaga ketertiban dan keteraturan. Kenapa Rasul sangat menganjurkan untuk melakukan sholat berjamaah? Sampai-sampai sholat berjamaah diberikan ganjaran pahala 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena melalui sholat berjamaah, Rasul ingin mengajarkan istilah ilmiahnya social order atau keteraturan sosial.
Lihatlah di dalam solat berjamaah ada imam, ada makmumnya. Imamnya takbir, makmumnya harus ikut takbir. Salah satu kesempurnaan salat berjamaah adalah safnya harus lurus dan teratur. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan, wahai umat Islam, luruskan safmu di masjid dan tertiblah berlalu lintas di jalan raya. Seolah-olah Rasul ingin berpesan, wahai umat Islam, rapikan safmu di masjid dan antrilah dengan teratur di fasilitas-fasilitas umum. Malu kita sebagai umat Islam kalau tidak bisa antri di fasilitas-fasilitas umum. Malu kita sebagai umat Islam kalau melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, karena Islam mengajarkan ketertiban dan keteraturan. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, Pak Komandan. Lampu merah menyala, dia lewat saja. Wajar ditangkap sama polisi. Polisinya bertanya, kamu tidak lihat ada lampu merah menyala? Dia jawab, lampu merahnya saya lihat Pak, tapi saya tidak lihat kalau ada bapak polisi. Taat kepada aturan hanya karena takut kepada polisi. Ibu-ibu biasa di kota Makassar, saya nggak tahu kalau di Pangkep. Ibu-ibu biasa banyak yang naik motor tidak pakai helm, hanya pakai daster. Westernya ke kiri tapi belok kanan. Jadi antara dia mau belok kiri belok kanan, dia saja dengan Allah yang tahu. Di kota itu kan biasa ada kawasan tidak boleh ada penjual buah-buahan, dilarang. Ada kasihan penjual buah-buahan dari kampung tidak tahu, lewat di situ. Yang pertama lewat penjual langsat, ditangkap sama polisi. Kamu melanggar, ini kawasan terlarang bagi penjual buah-buahan. Kamu saya hukum. Apa hukumannya Pak? Hukumannya makan buah langsatmu berikut kulit-kulitnya. Siapa? Lewat penjual langsat, datang lagi penjual salak. Dibilang ini juga penjual salak yang melanggar tongkol. Hukumannya makan salakmu dan kulitnya. Itu penjual salak, dia makan salaknya dan kulitnya sambil menangis. Ditanya sama petugas, kenapa menangis? Tidak enak. Dia bilang kalau itu tidak usah ditanya Pak, pasti tidak enak. Tapi bukan gara-gara itu saya menangis. Gara-gara apa jika menangis? Ya saya menangis karena saya cuma turut merasakan apa yang nanti dirasakan oleh penjual durian di belakang saya Pak. Saya mendingan cuma salah, di belakangku masih ada penjual durian. Ciri masyarakat Madani yang kelima adalah masyarakatnya tertib dan teratur. Nah, pola hidup bersih, pola hidup tertib, ini bagian daripada prokes untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19. Yang keenam, yang terakhir, ciri masyarakat Madani itu adalah masyarakatnya menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahul Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila di antara kamu, kata Rasul, melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatan. Kalau kekuatan tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati. Kalau kekuatan tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisan. Kalau lisan tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati. Yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Jadi masyarakat Madani itu menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi anak-anakku sekalian harus ingat, dalam menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, di dalam berdakwah ada adabnya, ada akhlaknya. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang tepat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, pelajaran yang baik, dan bertukar pendapatlah dengan cara yang baik. Halo? Jelas kedengaran? Jelas kedengaran? Ada orang pernah datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu ada di atas langit." Tidak lama kemudian orang kedua datang bertanya, "Ya Rasul, di mana Allah?" Rasul menjawab, "Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu." Pertanyaannya sama, kenapa Rasul memberikan jawaban yang berbeda? Karena Rasul sangat bijak dalam berdakwah, menyesuaikan pesan-pesan dakwahnya dengan orang yang dihadapi.
Yang pertama bertanya orang awam. Orang awam tahunya Allah di atas langit, karena kalau berdoa menghadap ke langit. Yang kedua yang bertanya, pengetahuan Islamnya sudah mendalam, sehingga Rasul memberikan jawaban, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Itulah sebabnya Nabi bersabda, khatibun nasa ala kadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Harus ada adab, manhaj. Niat yang baik harus disertai dengan manhaj yang tepat. Halo? 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 Ada seorang anak melihat bapaknya sedang tidur pulas. Seekor nyamuk hinggap di pipi ayahnya. Muncul perasaan sang anak mau berbuat baik. Dia mau usir itu nyamuk. Dia ambil batu baterai lalu dia lempar ke wajah bapaknya. Nyamuknya terbang tetapi wajah bapaknya babak belur. Itu artinya niat yang baik harus disertai dengan cara yang tepat. Memang biasa banyak anak-anak sekarang yang agak nakal-nakal sedikit. Ada seorang anak sebelum corona, masih jam 7 pagi sudah pulang ke rumahnya dari sekolah. Dimarahi sama neneknya. Dibilang pasti bolos mau sedih. Baru jam 7 pagi kamu sudah pulang. Sementara neneknya marah-marah. Lewat gurunya di depan di rumahnya. Nah bilang neneknya, sembunyi kau cucu, sembunyi kau cucu. Gurumu lewat, nah lihat, nah marahi kau. Nah bilang cucunya, nenek yang harus sembunyi. Kenapa? Saya minta izin pulang duluan tadi dari sekolah, alasanku nenekku meninggal dunia. Besoknya dia sholat di rumah neneknya, dia berdoa. Doanya, suaranya keras sekali sampai satu rumah mendengar. Apa doanya? Ya Allah, berikan aku sepeda baru, berikan aku sepeda baru. Didengar sama kakaknya yang sudah agak dewasa. Dia tegur adiknya, dek, kalau berdoa kepada Allah, suaranya tidak perlu terlalu keras. Allah itu tidak tuli. Nah bilang adiknya, Allah memang tidak tuli, tapi kakek yang mau belikan sepeda, pendengarannya sudah berkurang. Karena ada kakek-kakek usianya sudah 70 tahun. Tapi kalau dia panggil istrinya yang sudah nenek-nenek, masih selalu tahu dengan panggilan yang mesra. Cintaku, rinduku, sayangku. Cucunya pada penasaran. Kek, apa resepnya? Sampai usia kakek sudah setua begini, memanggil nenek masih selalu dengan panggilan yang mesra. Kata kakeknya, itu nenekmu. Selalu saya panggil dengan panggilan cintaku, rinduku, sayangku. Karena sudah lama saya lupa namanya. Oke, terakhir. Tahu biji mente nak? Tahu biji mente? Tahu biji mente? Wih. Ada dua orang berteman. Itu temannya yang mau datang ke rumahnya suka makan biji mente. Temannya yang tuan rumah tidak tanggung-tanggung. Di rumahnya dia siapkan biji mente 2 toples. Begitu temannya datang saking lahapnya, habis dia makan biji mente 1 toples. Dia bilang, kau memang temanku yang paling baik. Kau tahu makanan favorit saya, biji mente makanan kesukaan saya. Nah bilang temannya, begini karena kamu temanku yang paling baik, selalu menasihati kalau saya keliru, kau hibur kalau saya berduka. Sebentar kalau pulang ke rumah bawa lagi pulang ke rumah itu biji mente kayak 1 toples sisanya. Tidak apa-apa Ji, sudah aku habis 1 toples. Tidak apa-apa, bawa lagi pulang 1 toples sisanya. Oh terima kasih, saya akan bawa pulang. Tapi saya penasaran, kenapa bisa banyak biji mente di rumahmu? Oh kalau itu begini, itu banyak biji mente di rumahku karena itu nenekku kalau makan Silver Queen, itu nenekku kalau makan Silver Queen, nah isap-isap di coklatnya. Kemudian itu biji menteknya nak kasih masuk di toples. Apa bodoh pun labu semua sepalese. Oke anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, ini sajalah yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Mari dengan peringatan Maulid ini kita meneladani Rasul dalam hal membangun masyarakat madani. Ciri masyarakat madani yang bisa saya jelaskan kesempatan ini ada 6. Yang pertama adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Yang kedua masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga masyarakatnya menghargai perbedaan. Yang keempat masyarakatnya menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan.
Yang kelima, masyarakatnya menjaga ketertiban dan keteraturan. Dan yang keenam, masyarakatnya menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ketua Yayasan. Terima kasih para asatidz, para pembina. Saya diberikan waktu untuk bisa bersilaturahim di tempat ini. Dan luar biasa, saya sangat takjub dengan pesantren ini. Saya insya Allah siap menjadi juru bicara pesantren Shalawatul Is'ad untuk kemajuan umat kita ini. Saya kebetulan alhamdulillah seperti disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, saya ada travel namanya Ujestur. Kebetulan saya adalah ownernya. Saya juga sekarang masih Ketua Asosiasi Perkumpulan Travel Haji dan Umroh. Saya masih Ketua Umum DPD Kesturi Indotim. Dan baru-baru ini juga saya baru ditunjuk sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia. Kami sekarang sedang mencanangkan apa yang kami sebut dengan desa wisata, di mana desa wisata nanti akan berpadu dengan kuliner, makanan-makanan halal, kemudian kerajinan, keterampilan UMKM. Semua kita kelola dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Siapa tahu dengan keberadaan saya di organisasi-organisasi itu ada yang bisa dikerjasamakan dengan pesantren Shalawatul Is'ad. Terutama salah satu yang saya kembangkan sekarang adalah saya sebut dengan dakwah entrepreneurship. Dakwah untuk membangun kemandirian umat. Mudah-mudahan kita bisa semua sama-sama berjuang bagaimana bisa membangun kemandirian perekonomian umat. Dan saya dengar bahwa di pesantren ini juga menanamkan entrepreneurship, kewirausahaan kepada anak-anak kita, tentu dengan berlandaskan tauhid dan akidah yang kokoh. Luar biasa. Para orang tua jangan makin ragu masukkan anak di pesantren ini, karena di pesantren ini akan diberikan pembinaan memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, diberikan keterampilan untuk mereka bisa mandiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.